Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Marilyn Monroe, seorang legenda yang lahir dari ketidakpastian dan kesulitan, mengubah dunia hiburan dengan pesona dan bakatnya yang luar biasa. Dari kehidupan yang penuh perjuangan hingga menjadi ikon global, perjalanan hidupnya terus menginspirasi banyak orang hingga hari ini. Marilyn Monroe, salah satu ikon terbesar dalam sejarah perfilman dan budaya pop, lahir dengan nama Norma Jeanne Mortensen pada 1 Juni 1926 di Los Angeles, California. Kehidupan awalnya dipenuhi dengan ketidakpastian dan kesulitan, yang akhirnya membentuknya menjadi sosok yang dikenal di seluruh dunia sebagai Marilyn Monroe. Namun, sebelum ia menjadi bintang besar, perjalanan hidupnya jauh dari glamor dan penuh dengan tantangan. Norma Jeanne dilahirkan dalam kondisi yang jauh dari stabil. Ibunya, Gladys Pearl Baker, adalah seorang wanita muda yang tidak mampu memberikan kehidupan yang aman dan terjamin bagi putrinya. Gladys menderita gangguan mental yang cukup serius dan tidak memiliki kemampuan untuk merawat anak-anaknya dengan baik. Ayah Norma Jeanne tidak pernah terlibat dalam kehidupan keluarganya, dan Norma Jeanne sendiri tidak pernah mengetahui siapa ayahnya secara pasti. Kondisi keluarga yang tidak stabil ini memaksa Norma Jeanne untuk melewati masa kecil yang sangat sulit. Pada usia 7 tahun, Norma Jeanne sudah ditempatkan dalam panti asuhan karena ibunya tidak mampu merawatnya. Selama bertahun-tahun, ia berpindah-pindah rumah asuh, merasakan kesepian dan kekurangan kasih sayang. Meski dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, ia mengembangkan sebuah impian besar untuk keluar dari kesulitan hidupnya dan menjadi sesuatu yang luar biasa. Impian itu tercetus ketika ia pertama kali melihat iklan film di layar kaca, dan saat itulah ia memutuskan bahwa ia ingin menjadi bintang film. Namun, masa-masa di panti asuhan bukanlah perjalanan yang mudah. Norma Jeanne seringkali merasa kesepian dan merasa tidak punya tempat untuk kembali. Banyak waktu yang ia habiskan dengan melamun, memimpikan kehidupan yang lebih baik, dan mencari cara untuk mengubah nasibnya. Di tengah kesulitan yang dihadapi, ia juga mulai mengembangkan minat dalam dunia seni dan hiburan, yang kelak akan mengubah hidupnya. Pada usia 16 tahun, Norma Jeanne meninggalkan panti asuhan dan memutuskan untuk menikahi James Dougherty, seorang pria muda yang bekerja di industri pertahanan. Meskipun pernikahan ini tidak bertahan lama, hal tersebut membuka jalan baginya untuk mengejar impian dalam dunia hiburan. Namun, pernikahannya dengan James bukanlah jalan menuju kesuksesan yang diimpikan, melainkan sebuah pelarian dari kenyataan hidup yang keras. Setelah bercerai, Norma Jeanne mulai mencari pekerjaan di dunia hiburan. Ia mulai bekerja sebagai model, berpose untuk berbagai iklan dan majalah. Namun, ia masih merasa bahwa hidupnya belum memuaskan. Norma Jeanne ingin lebih, ingin dikenal lebih luas, dan ingin membuktikan kepada dunia bahwa ia lebih dari sekadar seorang gadis cantik di majalah. Impian besar yang dulu ia miliki mulai berangsur-angsur terwujud. Pada tahun 1946, Norma Jeanne bergabung dengan perusahaan film 20th Century Fox dan diubah namanya menjadi Marilyn Monroe, sebuah nama yang akan dikenali oleh seluruh dunia beberapa tahun kemudian. Keputusan untuk mengubah nama menjadi Marilyn Monroe bukanlah sekedar perubahan identitas, tetapi juga sebuah langkah strategis yang sangat penting dalam karirnya. Monroe mulai bekerja sebagai pemeran figuran dalam berbagai film, tetapi peran-peran tersebut tidak cukup untuk membawa namanya ke puncak. Monroe akhirnya mulai dikenal berkat penampilannya yang menonjol dalam film The Asphalt Jungle 1950 dan All About Eve 1950. Meskipun hanya memerankan peran kecil, kehadiran Monroe di layar lebar menarik perhatian banyak orang. Ia tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki kehadiran yang mempesona di depan kamera, sesuatu yang jarang dimiliki oleh aktris lain pada masa itu. Namun, Marilyn Monroe sadar bahwa untuk menjadi bintang besar,
ia perlu lebih dari sekadar penampilan fisik. Monroe mulai melatih dirinya untuk menjadi seorang aktris yang lebih baik. Ia menghadiri pelatihan akting dan memperdalam pengetahuan tentang seni peran. Ia bekerja keras untuk mengasah kemampuan aktingnya, mengurangi ketergantungannya pada citra sebagai sekadar seks simbol. Di bawah bimbingan pelatih akting yang berpengalaman, ia mulai menunjukkan kemampuan akting yang lebih dalam dan kompleks. Namun, dunia Hollywood pada waktu itu masih memandangnya lebih sebagai objek pemuas mata daripada seorang aktris berbakat. Pada saat yang sama, kehidupan pribadi Marilyn Monroe penuh dengan keraguan dan tantangan. Ia mengalami berbagai kesulitan emosional, termasuk depresi yang mendalam. Ketidakstabilan emosional ini sering memengaruhi karirnya dan hubungan pribadinya. Namun, meskipun terjerat dalam perjuangan pribadi, Monroe tetap memiliki tekad yang kuat untuk sukses. Ia tahu bahwa Hollywood adalah tempat yang keras dan penuh persaingan, tetapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Titik balik dalam karir Marilyn Monroe datang pada tahun 1953, ketika ia mendapatkan peran utama dalam film Niagara. Di sini, Monroe tidak hanya tampil cantik, tetapi juga menunjukkan bakat akting yang kuat, memulai karirnya sebagai bintang besar di Hollywood. Dengan penampilannya yang menawan dan kemampuan akting yang semakin berkembang, ia segera mendapatkan peran-peran besar dalam film-film komersial seperti Gentlemen Prefer Blondes 1953 dan How to Marry a Millionaire 1953 yang semakin memperkuat statusnya sebagai ikon dunia hiburan. Monroe tidak hanya menarik perhatian publik karena kecantikannya yang mempesona, tetapi juga karena kemampuannya untuk menciptakan karakter-karakter yang sangat manusiawi dan menyentuh hati. Ia berhasil mengubah dirinya dari sekadar simbol seks menjadi seorang aktris yang dihargai, dengan bakat yang diakui oleh banyak orang di industri film. Namun, perjalanan menuju ketenaran bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Monroe harus berjuang untuk mempertahankan tempatnya di puncak, berhadapan dengan berbagai tantangan pribadi dan profesional yang seringkali meragukan kemampuannya. Meskipun demikian, ia berhasil membuktikan bahwa ia adalah lebih dari sekadar simbol seks. Ia adalah seorang aktris berbakat yang mampu memberikan penampilan yang mendalam dan berkesan. Setelah melalui perjalanan hidup yang penuh kesulitan di masa kecil dan perjuangan karir yang panjang, Marilyn Monroe akhirnya menemukan dirinya di puncak ketenaran. Namun, ketenaran itu datang dengan harga yang tidak sedikit. Sebagai ikon seks dan bintang Hollywood yang disegani, Marilyn Monroe tidak hanya berjuang untuk mempertahankan posisinya di dunia perfilman, tetapi juga harus menghadapi tantangan pribadi yang menguji ketangguhannya, baik dalam karir maupun kehidupan pribadinya. Pada tahun 1950-an, Marilyn Monroe tidak hanya menjadi bintang besar di Hollywood, tetapi juga di seluruh dunia. Film-film seperti Gentlemen Prefer Blondes 1953 dan The 7 Year Itch 1955 menjadikannya sebagai simbol seks yang tak terbantahkan. Tampil dalam gaun merah muda yang ikonik di Gentlemen Prefer Blondes, atau adegan terkenal dengan rok putih yang terangkat di atas saluran ventilasi di The 7 Year Itch, membuat Monroe menjadi gambar hidup dari kecantikan dan daya tarik. Ia menjadi magnet perhatian, diidolakan oleh banyak orang dan terus menjadi topik pembicaraan di setiap sudut dunia. Namun, kesuksesan besar ini datang dengan tantangan tersendiri. Marilyn Monroe harus berhadapan dengan ekspektasi yang sangat tinggi, tidak hanya dari industri film, tetapi juga dari penggemarnya yang mengharapkan kesempurnaan dari setiap penampilannya. Meskipun ia terkenal karena senyum manisnya dan pesonanya yang luar biasa, Monroe juga dikenal dengan masalah pribadi yang sering kali mengganggu karirnya. Ketidakstabilan emosional dan hubungan yang tidak sehat sering kali menjadi bayang-bayang di balik ketenarannya yang gemerlap. Monroe seringkali digambarkan sebagai wanita yang merasa kesepian meskipun berada di puncak ketenaran. Kehidupan pribadinya penuh dengan hubungan yang bergejolak, termasuk pernikahan yang berakhir tragis dengan pemain bisbol Joe DiMaggio, yang terkenal dengan cemburunya terhadap ketenaran Monroe.
pernikahan pertama dengan James Dougherty, meskipun tidak bertahan lama, adalah pelarian bagi Monroe dari masa kecil yang penuh dengan ketidakpastian, sementara pernikahan kedua dengan Joe DiMaggio berakhir dengan perpisahan yang pahit, karena Monroe merasa tertekan oleh ekspektasi suaminya. Namun, pernikahannya yang paling terkenal adalah dengan penulis drama dan screenwriter Arthur Miller pada tahun 1956. Hubungan ini, yang awalnya tampaknya menjanjikan kebahagiaan bagi Monroe, juga berakhir dengan kegagalan, karena ketidakcocokan yang semakin terlihat dalam pernikahan mereka. Kehidupan pernikahan Monroe yang penuh konflik ini menjadi simbol dari pencarian kebahagiaan yang tak kunjung ditemui, meskipun ia memiliki segalanya yang diinginkan banyak orang. Monroe pun dikenal karena kesulitan dalam menjaga kestabilan emosionalnya. Ia seringkali menghadapi depresi, gangguan kecemasan, dan rasa tidak aman, meskipun ia memiliki dunia yang penuh dengan kemewahan dan perhatian publik. Pada tahun 1961, Monroe dirawat di rumah sakit untuk masalah psikologis, dan hal ini semakin memperburuk citranya di dunia hiburan yang penuh tekanan. Di luar semua masalah pribadinya, Marilyn Monroe selalu berusaha untuk lebih dari sekadar bintang film dengan citra seks. Ia ingin membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar wajah cantik di layar lebar, dan ia mendambakan peran yang lebih serius dan beragam. Salah satu langkah besarnya adalah mendirikan produksinya sendiri, Marilyn Monroe Productions, yang bertujuan untuk memberikan dirinya lebih banyak kontrol atas karirnya. Monroe mulai memilih peran-peran yang lebih menantang dan menghindari peran-peran yang hanya mengandalkan penampilan fisiknya semata. Ia berharap dapat dipandang sebagai aktris yang serius, dan bukan hanya simbol seks. Namun, meskipun ia telah membuktikan kemampuannya dalam beberapa film drama, seperti Bus Stop 1956 dan The Misfits 1961, ia tetap merasa tidak dihargai sepenuhnya oleh industri Hollywood, yang lebih tertarik pada popularitas dan citra daripada bakat akting yang sebenarnya. Di balik layar, Monroe mengalami tekanan yang luar biasa. Ia seringkali dilanda kecemasan tentang penampilannya dan apakah ia akan bisa mempertahankan statusnya sebagai bintang besar. Sementara film-filmnya masih laris di pasaran, kehidupan pribadinya semakin kacau, dan banyak orang di sekitarnya mulai meragukan kemampuannya untuk terus berkarya. Karir aktingnya terus berkembang, tetapi dengan harga yang semakin besar bagi kesehatan mentalnya. Pada tanggal 5 Agustus 1962, dunia hiburan dan dunia pada umumnya dikejutkan dengan kematian Marilyn Monroe yang tragis. Monroe ditemukan tewas di rumahnya di Los Angeles akibat overdosis obat tidur, yang secara resmi dianggap sebagai bunuh diri. Namun, banyak teori konspirasi dan misteri yang mengelilingi kematian Monroe, dan hingga hari ini, banyak orang masih bertanya-tanya apakah ada faktor lain yang menyebabkan kematiannya, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam kehidupan pribadinya. Kematiannya yang tragis di usia 36 tahun menghentikan karir yang seharusnya masih panjang, meninggalkan luka mendalam bagi banyak penggemarnya yang tidak siap untuk kehilangan bintang ikonik tersebut. Namun, meskipun ia telah meninggal, Marilyn Monroe tetap hidup dalam kenangan. Film-filmnya tetap ditonton oleh jutaan orang di seluruh dunia, dan ia terus menjadi simbol seks, kecantikan, dan kerentanannya yang manusiawi. Monroe bukan hanya bintang film, ia adalah simbol dari segala yang glamor dan tragis dalam dunia hiburan, sekaligus cermin dari perasaan manusia yang lebih dalam tentang kesepian, ketidakpastian, dan pencarian akan kebahagiaan sejati. Setelah kematian tragis Marilyn Monroe pada tahun 1962, banyak orang mengira bahwa ia akan menjadi bagian dari sejarah yang terlupakan, namun kenyataannya justru sebaliknya. Monroe telah meninggalkan warisan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Bahkan setelah lebih dari setengah abad sejak kematiannya, ia tetap menjadi ikon budaya pop yang tak tergantikan. Kematian Monroe tidak menghancurkan citranya, melainkan justru menambah dimensi baru bagi sosoknya yang ikonik. Warisannya terus hidup, baik dalam dunia perfilman, musik, seni,
dan bahkan dalam dunia mode dan kecantikan. Pada tahun 1960-an, setelah kematiannya, Marilyn Monroe dianggap sebagai simbol seks yang abadi. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai melihat lebih jauh dari citra fisiknya yang menggoda. Monroe tidak hanya dikenang karena penampilannya yang memukau, tetapi juga karena cara dia mengekspresikan kerentanannya di depan kamera. Pada saat itu, banyak yang mulai memahami bahwa di balik kecantikan yang luar biasa, ada sosok wanita yang penuh dengan rasa tidak aman dan kebingungan tentang jati dirinya. Pada dekade 1970-an dan 1980-an, para seniman dan pembuat film mulai merenungkan pengaruh yang diberikan Monroe dalam budaya pop. Karakternya yang rumit dan konfliknya yang terus berlanjut menjadikannya sosok yang relevan dalam banyak diskusi sosial. Dia bukan hanya bintang film yang dipuja, tetapi juga simbol dari perjuangan manusiawi yang dihadapi banyak orang, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Pentingnya Monroe dalam budaya pop semakin terasa ketika ia menjadi subjek berbagai karya seni, termasuk lukisan, patung, dan bahkan musik. Salah satu contoh besar adalah karya seni Andy Warhol yang terkenal, yang memperlihatkan Monroe dalam serangkaian potret yang sangat ikonik. Warhol menggambarkan Monroe dengan teknik pewarnaan yang mencolok dan penggunaan media yang berani, menjadikan dirinya sebagai salah satu figur paling penting dalam seni pop art. Lukisan Monroe oleh Warhol, seperti Marilyn Diptyque, 1962, menjadi salah satu karya seni paling terkenal dan sering dijadikan simbol dari dua sisi kehidupan Monroe, kecantikan dan tragedi. Marilyn Monroe juga tetap menjadi ikon dalam dunia mode. Gaun-gaun yang ia kenakan dalam film dan acara publik masih dikenang hingga hari ini. Salah satu gaun yang paling ikonik adalah gaun putih yang ia kenakan dalam adegan terkenal di The 7 Year Itch 1955, yang membuatnya terlihat seperti simbol dari keseksian yang murni dan keanggunan yang tiada tara. Gaun tersebut tidak hanya menambah daya tarik Monroe, tetapi juga memberi inspirasi bagi desainer fashion untuk terus menciptakan karya-karya yang memancarkan glamor dan keindahan yang sama. Lebih jauh lagi, Monroe juga mempengaruhi tren kecantikan dan gaya hidup. Dengan rambut pirangnya yang khas, bibir merahnya yang mencolok, dan matanya yang penuh ekspresi, Monroe menjadi panutan banyak wanita. Tampilannya, yang sangat feminin dan sensual, menginspirasi banyak wanita untuk merayakan keindahan mereka dengan cara yang tidak memalukan atau menyembunyikan sifat-sifat fisik mereka. Dengan cara yang sama, Monroe mendobrak batasan dalam cara masyarakat memandang perempuan pada zamannya. Ia membawa citra perempuan yang lebih kuat dan lebih percaya diri, meskipun di balik itu semua, ia sendiri berjuang dengan ketidakamanan pribadi. Monroe mengajarkan banyak orang untuk menerima kekurangan dan kekuatan mereka, meskipun dalam kondisi yang penuh tekanan. Sementara itu, dalam dunia perfilman, Marilyn Monroe tetap menjadi salah satu aktris paling dihormati dalam sejarah. Karya-karyanya terus dikenang oleh para kritikus film dan penonton dari berbagai generasi. Film-film seperti Some Like It Hot, 1959, dan Gentlemen Prefer Blondes, 1953, masih dianggap sebagai puncak dari film komedi romantis klasik. Monroe berhasil menunjukkan kedalaman emosional dan keterampilan komedinya dalam film-film ini, membuatnya lebih dari sekedar wajah cantik yang dilihat orang. Monroe memecahkan banyak stereotip yang ada di industri film pada masanya. Ia mulai dikenal bukan hanya karena penampilannya, tetapi juga karena kemampuan aktingnya yang memukau dan kepribadiannya yang karismatik. Bahkan saat peran-perannya seringkali diletakkan di bawah label komedi ringan, Monroe menambah dimensi pada karakter-karakternya dengan nuansa kerentanannya yang mendalam. Peran-peran ini tidak hanya memberi hiburan, tetapi juga menggambarkan kompleksitas seorang wanita yang dihadapkan pada tekanan dari dunia di sekitarnya. Meskipun banyak film yang ia bintangi berfokus pada aspek fisiknya dan karakternya yang menggoda, Monroe menunjukkan bahwa ia juga dapat memainkan peran yang lebih serius, yang terbukti melalui film Bus Stop, 1956, dan The Misfits,
1961. Film-film ini memperlihatkan bakat akting yang lebih dalam dan membuka kesempatan bagi para aktris lain untuk berani mengeksplorasi peran-peran yang lebih kompleks di masa depan. Marilyn Monroe bukan hanya seorang bintang di masa lalu, tetapi ia tetap hidup dalam kenangan orang-orang yang mengaguminya. Setiap tahun, para penggemarnya merayakan hari kelahirannya pada 1 Juni, mengenang warisan besar yang telah ia tinggalkan dalam dunia hiburan dan budaya pop. Bahkan pada tahun 2022, ketika dunia film merayakan 100 tahun kelahirannya, Marilyn Monroe masih menjadi topik pembicaraan yang relevan dalam segala hal yang berkaitan dengan kecantikan, seni, dan seksualitas. Tahun-tahun setelah kematiannya, Marilyn Monroe tetap menjadi subjek penghargaan dan pengakuan, baik dalam bentuk film dokumenter, buku biografi, serta perayaan dari berbagai media. Banyak film dan karya seni lainnya yang terinspirasi oleh hidupnya dan mengkaji lebih dalam tentang kehidupan pribadi yang tragis di balik layar kemewahan. Monroe juga mendapatkan pengakuan di Hollywood melalui bintang di Walk of Fame yang abadi, memperlihatkan bahwa warisannya sebagai bintang legendaris dan simbol feminin yang mendalam tetap dihormati oleh industri perfilman. Marilyn Monroe lebih dari sekadar seorang bintang film. Dia adalah simbol dari banyak hal yang bertentangan, kecantikan dan kerentanannya, ketenaran dan kesepian, kesuksesan dan perjuangan pribadi. Sejak ia pertama kali melangkah ke Hollywood, hingga kematiannya yang tragis, Monroe tidak hanya menjadi seorang bintang, tetapi juga sebuah ikon yang terus menginspirasi dan memberi pengaruh besar terhadap budaya pop, film, dan kecantikan. Warisannya terus hidup dan ia tetap menjadi salah satu tokoh paling dikenang dalam sejarah hiburan, simbol dari keberanian dan kelemahan yang melekat pada setiap individu. Marilyn Monroe lebih dari sekadar ikon seks, dia adalah simbol kekuatan, kerentanannya, dan pencarian kebahagiaan sejati. Jangan lupa untuk subscribe dan like, agar kalian tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya tentang perjalanan hidup tokoh besar yang mengubah dunia.